Halo, teman-teman. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya menghitung harga pokok produksi kalau di tengah jalan ada barang yang rusak? Apakah biaya barang cacat itu ikut dibebankan ke produk yang bagus? Atau malah jadi kerugian tersendiri? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas. Pakai metode FIFO, kami akan tunjukin langkah demi langkah, mulai dari konsep sampai pencatatan jurnal. Siap yuk, kita mulai. Teman-teman, sebelum hitung-hitungan, kita harus paham dulu, barang cacat itu ada dua jenis. Cacat normal, ini cacat yang wajar terjadi. Contohnya karena mesin startup, atau ada sedikit kesalahan yang nggak bisa dihindari. Cacat seperti ini dianggap bagian dari biaya produksi. Ibaratnya, untuk menghasilkan produk bagus, kita harus terima. Ada sedikit produk gagal, biayanya ditanggung sama produk baik. Sedangkan cacat abnormal adalah kebalikannya, yaitu cacat yang nggak wajar. Misalnya mesin rusak parah, listrik padam lama, atau human error besar. Cacat ini nggak boleh dibebankan ke produk baik karena nggak adil. Biayanya langsung dicatat sebagai kerugian di laporan laba rugi. Lalu, kenapa kita pilih metode FIFO? Karena FIFO itu first in, first out. Dia memisahkan biaya dari barang dalam proses awal periode lalu dengan biaya periode ini. Dengan begitu, kita bisa menilai kinerja produksi bulan ini secara murni, tanpa tercampur biaya bulan lalu. Sekarang kita akan praktik memakai data salah satu perusahaan. Dan ini adalah ringkasan datanya. Perhatikan dulu, kemudian simak baik-baik ya. Di awal November, ada VIP atau barang dalam proses awal 1000 unit dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu bahan 100% sudah lunas, dan biaya konversi 50% setengah proses. Total nilai barang dalam proses awal adalah $2.533. Selama November, perusahaan mulai memproduksi 10.150 unit barang. Hasilnya, produk jadi bagus sejumlah 9.000 unit, cacat normal, 100 unit, cacat abnormal, 50 unit, VIP akhir, 2.000 unit, dengan bahan 100% dan konversi 30%. Total unit yang diproses berjumlah 11.150 unit, dan total output yang dihasilkan juga 11.150 unit. Jadi, jumlah input dan output sudah balance. Nah, sekarang kita harus menghitung unit ekuivalen. Mungkin ada yang masih bingung, apa itu unit ekuivalen? Tenang, bakal aku jelasin. Unit ekuivalen itu sebenarnya konsep yang sederhana. Bayangkan, ada 100 kue yang masih setengah matang. Secara jumlah memang ada 100 kue, tetapi tingkat penyelesaiannya baru setengah. Jadi, kalau digabungkan, nilainya setara dengan 50 kue yang benar-benar matang. Nah, itulah yang disebut unit ekuivalen, yaitu menghitung berapa unit yang secara teoritis sudah selesai berdasarkan proses yang sudah dikerjakan. Dalam akuntansi biaya, unit ekuivalen dihitung untuk dua komponen, yaitu bahan langsung dan biaya konversi yang mencakup tenaga kerja serta overhead. Hal ini karena dalam proses produksi, bahan kadang sudah dimasukkan seluruhnya, tetapi pengerjaannya masih belum selesai. Sekarang kita hitung unit ekuivalen dengan metode FIFO. Perhatikan tabelnya ya, karena kita akan bahas satu persatu sesuai urutan. Di baris pertama kita akan menyelesaikan VIP awal. Untuk bahan, tidak ada tambahan unit ekuivalen, karena bahan sudah selesai 100% sejak awal. Jadi, nilainya 0. Sedangkan biaya konversi baru 50%. Artinya masih perlu tambahan 50% lagi. Maka perhitungannya, 1000 dikali 50%, hasilnya 500 unit ekuivalen. Baris kedua adalah unit yang dimulai dan selesai di periode ini. Dari total 9.000 unit selesai, sebanyak 1.000 unit berasal dari VIP awal. Sehingga sisanya 8.000 unit, merupakan unit baru yang diproduksi dan langsung selesai di bulan ini. Karena tingkat penyelesaiannya sudah 100%, maka unit ekuivalennya adalah 8.000 untuk bahan dan 8.000 untuk konversi. Baris ketiga adalah cacat normal, karena cacat ditemukan di akhir proses produksi. Berarti, bahan dan biaya konversinya sudah selesai 100%. Jadi, unit ekuivalennya masing-masing 100. Baris keempat adalah cacat abnormal. Perhitungannya sama seperti cacat normal, karena ditemukan di akhir proses juga. Maka, unit ekuivalennya 50 untuk bahan, dan 50 untuk konversi. Baris terakhir adalah VIP akhir. Untuk bahan, tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Jadi, unit ekuivalennya 2.000. Sedangkan biaya konversinya baru 30%. Sehingga perhitungannya 2.000 dikali 30%, dan hasilnya adalah 600 unit ekuivalen. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, total unit ekuivalen untuk bahan langsung adalah 10.150 unit. Sedangkan total unit ekuivalen untuk biaya konversi adalah 9.250 unit. Jadi, angka dasar yang kita butuhkan sekarang sudah lengkap.
Sekarang kita lanjut menghitung biaya per unit ekuivalen untuk periode ini. Total biaya tambahan selama bulan November terdiri dari biaya bahan sebesar $12.180 dan biaya konversi sebesar $27.750, sehingga total seluruh biaya menjadi $39.930. Selanjutnya, biaya tersebut dibagi dengan total unit ekuivalen yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk bahan, $12.180 dibagi 10.150 unit. Ekuivalen menghasilkan $1,20 per unit. Sedangkan biaya konversi, $27.750 dibagi 9.250 unit. Ekuivalen menghasilkan $3,00 per unit. Jadi, total biaya per unit ekuivalen adalah $4,20. Artinya, untuk menyelesaikan satu unit ekuivalen selama bulan November, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $4,20. Selanjutnya, kita masuk ke tahap alokasi biaya. Total biaya yang harus diperhitungkan, yaitu gabungan dari biaya VIP awal dan biaya periode ini, akan dialokasikan ke masing-masing output produksi. Pada tahap ini, kita juga bisa melihat perbedaan perlakuan antara cacat normal dan cacat abnormal. Pertama, untuk VIP awal yang berhasil diselesaikan, biaya awalnya sebesar $2.533, lalu ditambah biaya konversi untuk menyelesaikan prosesnya. Karena masih membutuhkan 500 unit ekuivalen konversi, maka dihitung 500 dikali $3, hasilnya $1.500. Jadi total biaya VIP awal yang selesai adalah $4.033. Kedua, unit baru yang dimulai dan selesai dengan baik. Perhitungannya adalah 8.000 unit dikali $4,2, sehingga totalnya $33.600. Ketiga, cacat normal. Sebanyak 100 unit dikali $4,2 menghasilkan biaya sebesar $420. Biaya ini tidak dipisahkan, tetapi dibebankan ke produk baik. Jadi total biaya produk baik yang ditransfer menjadi $38.053, yang berasal dari 4.033 ditambah 33.600 ditambah $420. Keempat, cacat abnormal. Perhitungannya 50 unit dikali $4,2 sehingga menghasilkan $210. Berbeda dengan cacat normal, biaya ini tidak dimasukkan ke produk baik, melainkan dicatat terpisah sebagai kerugian. Kelima, VIP akhir. Untuk bahan, 2.000 unit dikali $1,2 menghasilkan $2.400. Sedangkan biaya konversi, 600 unit ekuivalen dikali $3 menghasilkan $1.800. Jadi total biaya VIP akhir adalah $4.200. Kalau seluruh biaya dijumlahkan, hasilnya adalah $38.053 ditambah 210 ditambah 4.200, sehingga totalnya $42.463. Jumlah ini sama dengan total biaya yang harus diperhitungkan. Artinya, perhitungan kita sudah benar. Mungkin ada yang berpikir, kenapa cacat normal tidak dipisahkan saja seperti cacat abnormal? Alasannya karena cacat normal memang merupakan bagian yang wajar dalam proses produksi. Jadi, biayanya tetap dibebankan ke harga pokok produk baik. Kalau dipisahkan, biaya produk jadi terlihat lebih murah dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, perusahaan bisa salah menentukan harga jual. Selain itu, data cacat normal juga penting untuk membantu manajemen mengevaluasi proses produksi dan melakukan perbaikan. Karena itu, agar perhitungan biaya lebih realistis, cacat normal tetap dimasukkan ke dalam HPP. Sekarang kita masuk ke tahap pencatatan jurnalnya. Pertama, saat produk selesai diproses dan dipindahkan ke gudang, maka nilai persediaan barang jadi bertambah sebesar $38.053 dan akun work in process berkurang dengan jumlah yang sama. Lalu untuk cacat abnormal, karena dianggap kerugian yang tidak wajar, biayanya dipisahkan dari produk baik, jadi dicatat sebagai rugi barang cacat abnormal sebesar $210. Dari pencatatan ini, laporan keuangan menjadi lebih jelas. Di laporan laba rugi akan muncul beban rugi cacat abnormal sebesar $210, sedangkan di neraca, persediaan barang jadi tercatat sebesar $38.053 dan VIP akhir sebesar $4.200. Sebagai penutup, kita simpulkan dulu poin pentingnya ya. Jadi, metode FIFO itu membantu memisahkan biaya periode sebelumnya dengan biaya periode sekarang, sehingga evaluasi produksi bulanan bisa lebih akurat. Lalu cacat normal tetap dibebankan ke produk baik, karena masih dianggap bagian wajar dari proses produksi. Sedangkan cacat abnormal dicatat sebagai kerugian tersendiri, agar harga pokok produksi tetap realistis dan tidak bias. Kalau konsep ini dipahami, kalian akan lebih mudah menganalisis kasus produk cacat di perusahaan. Gimana teman-teman? Sekarang konsepnya jadi lebih jelas kan? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
share dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan materi akuntansi lainnya, yang seru dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar!